Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga besar Al-Maghfurlah Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Sanusi Baco LC, yang tadi telah diwakili oleh salah seorang keluarga beliau, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan panjang umur tadi yang telah memberikan testimoni, guru-guru kita semuanya, Andre Gurutta, Profesor Pura Shihab, kemudian juga ada Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri, dan para ulama yang tampil di dalam Zoom ini tadi banyak sekali ya. Ada Prof. Agil Siraj, Ibu Khafifah, ada Bu Alisa Wahid, kemudian juga ada Pak Menteri Agama, kemudian hadir juga pada kesempatan ini, saya kira seluruh rektor yang ada di Makassar ini hadir, dan juga mantan rektor, para ulama-ulama kita yang hadir di Sulawesi Selatan maupun juga di seluruh provinsi. Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat di Masjid Raya yang sangat terkesan ini, karena memang sejak beliau selalu berkiprah di masjid ini, almarhum Bapak Haji Kala, yang telah meminta beliau untuk selalu menjadi pembina tetap di Masjid Raya ini. Kemudian dilanjutkan oleh putra-putri beliau, memberi kepercayaan penuh kepada Andre Gurutta Kiai Haji Sanusi Baco. Subhanallah, saya kira siapa yang tidak terharu dengan kepergian orang yang sudah mencatat sedemikian prestasi dalam hati kita masing-masing. Saya ingin mengingatkan sebuah hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, yang diungkap diulas panjang lebar di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 di bab Kitabul Ilm. Di situ ada hadis yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Lenyapnya sebuah kabilah, kalau kabilah pada masa Nabi itu mungkin setara dengan kabupaten kalau kita di Indonesia ini. La mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya sebuah kabilah itu lebih mudah daripada matinya seorang ulama. Artinya apa? Nabi sudah menggambarkan betapa sulitnya mencetak seorang ulama. Mungkin kita bisa mencetak
100 profesor setiap hari, tapi belum tentu kita bisa melahirkan seorang ulama sekaliber Al-Maghfurah Gurta Ki Haji Sanusi Baco LC. Ciri-ciri seorang ulama mumpuni, kalau kita lihat di dalam Jami' Karamatul Aulia 2 jilid karangan Syekh Yusuf Nabhani itu, apa tadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Mustafa Bisri, saya yakin bahwa Al-Maghfurlah adalah seorang min auliyaillah. Saya dekat dengan beliau, saya tahu beliau tidak gampang beliau memuji orang, ya, hanya orang-orang tertentu yang betul-betul mendapatkan pujian. Dan seperti hari ini apa yang disampaikan oleh beliau, sebuah pujian yang tulus dari hati seorang sahabat almarhum. Bahkan ada kata-kata tadi yang mendeklar bahwa Gurta Ki Haji Sanusi Baco LC itu adalah seorang wali. Apa yang dimaksud wali, atau mungkin dalam kurung al-ulama di sini, alif ma'rifah di situ ya. Jadi benar-benar seorang ulama, al-ulama. Di antara syarat-syaratnya atau salah satu kriteria ulama besar itu, ia mampu belajar kepada, bukan saja kepada orang yang hidup, tetapi bisa belajar kepada orang yang sudah lama wafat. Beliau sangat sulit untuk menceritakan pengalaman pribadi spiritual. Mungkin pengecualian saya sering berdiskusi dengan beliau tentang hal-hal seperti ini. Dan kriteria ini sepertinya ada pada diri beliau. Yang kedua, seorang ulama yang masuk kategori min auliyaillah ialah gurunya bukan hanya orang, tapi ada yang disebut dengan impersonal teachers, guru yang bukan orang. Kita lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 30, gurunya Nabi Musa adalah ranting pohon atau pohon. Gurunya Nabi Musa wa ulimna mantaqat tair, burung. Orang yang dekat dengan Allah, gurunya adalah alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaq, kami bentangkan ayat-ayat kami pada alam semesta ini. Kita banyak melihat Imam Syafi'i, beliau suka menceritakan pengalaman Imam Syafi'i kepada kita dulu waktu jadi mahasiswa. Siapa itu Imam Syafi'i? Dan juga suka menceritakan kepada kita betapa pentingnya untuk memperbaiki kualitas dan kesucian batin kita untuk bisa memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi di sini tazkiyah dulu baru ta'lim. Ini sering disampaikan oleh beliau. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan mendekati Quran sebelum dalam keadaan hatinya bersih. Tazkiyah dulu baru ta'lim. Kita kadang-kadang gak ada tazkiyahnya, langsung ta'lim, to the point. Apa yang bisa kita peroleh? Berkah itu jalurnya adalah kesucian batin. Tanpa ada kesucian batin, tidak mungkin akan ada berkah. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Nasihat-nasihat seperti ini sering disampaikan Gurta kepada kita semua para mahasiswa.
Saya kira semua di sini pernah mendengarkan nasihat-nasihat seperti itu. Oleh karena itu apa yang disampaikan tadi oleh guru kita Pak Quraish Shihab, bahwa sebetulnya Guru Kiai Sanusi Baco itu dia tidak mati, dia tidak wafat dalam pengertian seperti umumnya orang lain, tapi karya-karyanya masih hidup dan masih hidup dalam benak kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, termasuk juga elaborasikan di dalam beberapa hadis Nabi, sebetulnya pengertian mati itu ada dua. Pertama adalah mati dalam pengertian terpisahnya nyawa dengan tubuh. Almarhum Guru Kiai Sanusi Baco sudah mengalami kematian ini. Tapi kematian yang kedua ialah kembalinya roh kepada Tuhannya. Perhatikan dalam Al-Quran, salah satu ayatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ya. Ada 6 ayat seperti ini mirip redaksinya. Raji'un tadi diartikan guru kita sebagai meninggal. Tapi kata-kata raji'un itu meninggalnya lebih kepada kembalinya roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu yang menjadi kriterianya, maka tidak mesti harus terpisah antara nyawa dengan badan untuk mengembalikan roh ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap kali kita salat 5 waktu, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya seorang mukmin untuk menjumpai Tuhannya. Nah, kalau memang betul-betul salat kita itu salat langit, kualitasnya sangat bagus, sangat kuat, mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bisa kita artikan sebagai sebuah kematian. Kalau setiap salat kita bisa mengembalikan roh kita kepada Allah, minimum 5 kali kita mati sehari semalam. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum mati yang sesungguhnya. Orang yang berpengalaman mati dalam pengertian yang saya barusan sampaikan tadi, pasti tidak akan takut terhadap kematian. Hanya orang-orang yang tidak pernah berpengalaman mati yang takut terhadap kematian. Kalau orang sudah terbiasa mati, sudah terbiasa mengembalikan rohnya kepada Allah, sudah terbiasa mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit itu akan bersahabat dengan kematian. Mari kita tanya diri kita sendiri, masih ada nggak rasa takut kita terhadap kematian? Kalau masih tebal ketakutan kita terhadap kematian, itu isyarat bahwa kita itu jangan-jangan belum pernah berpengalaman untuk mati. Mutu qabla an tamutu, matilah sebelum kalian mati. Dalam arti mati mengembalikan roh kita ini, esensi hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat kata raja'ah tadi Bapak Ibu sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan, itu apa ya? Isim fa'il. Tuhan tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi yarji'un, bukan kata kerja, tapi raji'un. Jadi kita sekarang ini pun juga sebetulnya sedang berjalan untuk pulang kampung ke tempat kita semula. Dari mana kita sesungguhnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada guru kita. Dalam ayat disebutkan bahwa
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini kita bisa terjemahkan macam-macam. Di dalam tafsir Isyari disebutkan, ada menarik di sini pengertian. Tafsir Ar-Razi di situ bisa kita lihat pengertian-pengertian apa yang ditampilkan terhadap kata-kata yang dipilih Allah dalam ayat ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan qutilu fi sabilillah? Selama ini kita artikan bahwa orang yang mati di jalan Allah, pada waktu itu kan ada perang melawan orang kafir, itulah mati syahid. Tapi ternyata alladzina qutilu fi sabilillah itu juga bisa diartikan secara isyari bahwa orang yang membunuh atau orang yang mematikan egonya, keakuannya demi untuk li'ilai kalimatillah, untuk jalan Allah, maka itu pun juga adalah termasuk qutilu fi sabilillah. Saya teringat Gurta, mohon maaf mungkin karena saya merasa begitu dekatnya dengan Gurta. Beberapa lama setelah Ibunda Aminah wafat, saya pancing Gurta. Di Jawa itu sejumlah ulama kita meninggal, dan 1-2 tahun berikutnya sudah ada penggantinya. Ustaz, saya tidak ingin menanyakan, saya hanya menyampaikan pesan seperti itu. Apa kesan beliau itu di Jawa? Di Sulawesi Selatan ini lain, kami masih punya keluarga. Saya juga memikirkan itu. Saya masih manusia biasa, normal juga. Tetapi demi untuk dakwah anak-anak kita, lebih banyak mudaratnya, maslahatnya. Mungkin kalau kita timbang, mudaratnya mungkin lebih banyak daripada maslahatnya. Berarti beliau rela untuk mengorbankan kebutuhan pribadinya demi untuk umat, demi untuk kita semuanya. Dengan demikian ini termasuk qutilu fi sabilillah, mengorbankan kepentingan individunya, dirinya, demi untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Al-Quran, bal ahya'un, itu tidak pernah mati. Dengan demikian Gurta insya Allah secara biologis memang mungkin sudah tiada, tetapi ayat ini mengatakan bahwa itu masih tetap hidup. Ya. Bahkan yurzakun, ini juga banyak penjelasannya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Bahwa ternyata orang yang sudah wafat, orang di alam barzah itu pun juga membutuhkan rezeki. Kita lihat di dalam Ihya Ulumuddin, Bapak Ibu sekalian, pemandangan orang di alam barzah itu sama dengan kita di sini ini. Cuma pindah kamar. Kemarin kita hidup di dalam kamar rahim ibu. Hari ini kita pindah di kamar alam fana dunia ini. Gurta sudah pindah kamar lagi ke alam barzah. Dan terakhir dia nunggu kita kan semuanya. Kita akan menuju kepada kamar terakhir, yaitu hari akhirat. Jadi jangan diartikan kematian itu adalah finishing of our life, finish kehidupan kita. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Pindah kamar. Nutrisi yang dibutuhkan janin di dalam alam arham beda dengan nutrisi yang kita butuhkan di sini ini. Orang yang hidup di alam barzah juga membutuhkan nutrisi yang disebutkan dalam Al-Quran tadi itu, yurzakun, itu perlu juga rezeki. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang terdekatnya almarhum itu adalah konsumsi yang sangat menghibur almarhum di alam barzahnya di sana. Orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, Masya Allah, menurut Imam Al-Ghazali,
dia akan masuk ngantri itu. Ngantri setiap hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena di mimbar ini, tempat saya berdiri ini, di situ ada khatib. Dalam khutbah keduanya itu wajib membaca sebuah doa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat itu disebutkan oleh khatib, maka seperti anak ayam yang kelaparan dilemparkan, ditaburi benih-benih, rebutan mereka di situ itu. Siapa yang ikut rebutan? Ada mantan menteri, ada mantan presiden, ada pejabat tinggi, gubernur, bupati, ada konglomerat juga. Loh kok kenapa begitu? Dia tidak pernah ada yang mendoakan orang hidup. Jadi jangan kita membiarkan orang mati kita, orang yang tercinta kita di alam barzah itu miskin karena tidak mendapatkan kiriman doa dari orang hidup. Dalam keadaan seperti tadi, ada pasangan bapak ibu santai di situ, tidak ikut rebutan. Bapak ibu kenapa nggak ikut rebutan? Saya tidak perlu ikut rebutan. Anak-anak saya setiap habis sholat 5 waktu, dia kirimi saya doa dan pahala surah Al-Fatihah. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum bapak ibu. Nanti kalau nggak percaya doa terhadap orang mati, silahkan mati. Bagaimana rasanya kalau kita nggak ada yang mendoakan? Kita nggak akan pernah rugi kalau berdoa kok. Kalau nggak berdoa, apa yang bisa kita harap? Lama kelamaan di antara mereka yang santai itu ikut rebutan juga. Loh, bapak ibu kenapa ikut rebutan? Kemarin enggak? Iya, anak-anakku yang rajin mendoakan aku juga sudah meninggal. Sedangkan cucu-cucuku sudah nggak kenal doa. Mungkin kuliahnya di luar negeri, nggak tahu apa itu doa. Jadi terputus. Inilah yang disebut dengan waladun salih yad'u lahu. Riwayat Muslim, ya, idza mata ibnu adam yanqata amaluhu. Itu kan kita hafal semua. Jadi apakah kita termasuk orang saleh? Tanya diri kita. Kalau kita tidak pernah mendoakan atau malas mendoakan orang tua kita, kita tidak termasuk anak yang saleh. Definisi anak saleh ialah waladun saleh yad'u lahu. Kalau kita nggak pernah atau malas mendoakan orang mati kita, maka kita tidak termasuk anak yang saleh. Jangan salah bapak ibu sekalian. Dalam kamus Al-Quran, ada kalanya anak spiritual itu lebih dalam daripada anak biologis. Jangan hanya kita pintar melahirkan anak biologis, tapi tidak mampu menjadikannya anak spiritual. Lihat kisahnya Nabi Nuh, panjang tuh. Naiklah ke dalam perahu kami anak. Itu Kan'an, anak pertamanya Nabi Nuh itu laki-laki. Naiklah ke dalam perahu kami. Tidak mungkin ayah. Masa naik perahunya orang gila? Orang bikin perahu itu di pantai, bukan di puncak bukit seperti ini. Nah, bukit ini juga akan tenggelam. Masih banyak gunung di belakang lebih tinggi, nggak mungkin tenggelam. Itu pun juga akan tenggelam anakku. Naiklah ke dalam perahu ini. Enggak, orang gila. Apa kata Al-Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu tapi bukan anak spiritualmu. Itu bukan keluargamu. Malah yang naik alaihissalam. Sekalipun kita bukan anak biologis bapak ibu, perhatikan redaksi hadis itu tadi. Al-walad dalam bahasa Arab itu tidak mesti harus anak biologis. Ya walad, waladun itu adalah bisa juga junior kita yang pernah kita tuntun sehingga karirnya bagus. Ada anak yang kita beri beasiswa,
Ada anak yatim piatu kita pelihara, itu semua masuk kategori al-walad. Bapak ibu yang tidak punya anak karena mungkin belum berkeluarga, tentu punya orang yang pernah dibantu, anak asuh misalnya. Itu juga kalau berdoa, insya Allah Allah Maha tahu. Karena itu kepergian Guru Ta ini, Masya Allah, sudah sangat banyak anak-anak beliau. Buktinya seperti sekarang ini, 1000-an lebih. Tadi sudah diaminkan doa-doanya oleh para imam kita di sini. Subhanallah. Terakhir, karena mungkin juga masih ada testimoni, guru kita sekarang ini berada di alam barzah. Apa yang dimaksud dengan alam barzah? Barzah bahasa Arab itu apa ya? Demarcation area ya. Jadi antara alam gaib mutlak dengan alam syahadah, itu yang disebut dengan alam barzah. Jadi orang atau roh yang hidup di alam barzah itu punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib mutlak, tapi pada sisi lain juga masih punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam syahadah di dunia ini. Itu disebut dengan alam barzah. Kayak jembatan di sini Maros ya. Jembatan itu ada satu kakinya nyandar ke Maros, satu kaki jembatan itu nyandar di Makassar. Itu disebut jembatan itu barzah. Berarti jembatan itu menjadi penghubung kanan kiri Maros dan Makassar. Kalau tidak ada kaitannya dengan Maros dan Makassar, itu bukan barzah. Misalnya 1, 2, 3, nomor 2 itu bukan barzah karena tidak ada kaitannya nomor 1 dan nomor 3, in between. Tapi kalau barzah itu dua-duanya terkonek. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita pun juga masuk kategori barzah. Kita antara alam arham dan alam kubur. Alam dunia ini barzahnya antara alam rahim dan alam kubur atau alam barzah itu sendiri. Tetapi yang permanen yang lebih banyak kita temukan, alam barzah itu adalah orang yang di kuburan. Jadi alam kubur itu gaib Bapak Ibu, kuburan itu fisik. Lain alam kubur, lain kuburan. Kuburan itu alam syahadah, alam kubur itu alam barzah. Sudah separuh alam gaib mutlak, tapi masih ada unsurnya alam syahadah. Karena dia alam barzah, wajar kalau itu masih punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang hidup. Pak Dr. Hamzah tadi, itu kalau kita baca hadisnya panjang itu, tapi tidak disampaikan semua. Bahwa hubungan interaktif antara orang hidup dan orang yang kita katakan mati itu sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Sangat kuat. Pertanyaan kita, apakah orang yang sudah wafat itu bisa memberikan efek terhadap orang yang masih hidup? Kalau orang hidup terhadap orang mati, insya Allah tidak ada masalah. Ada ayatnya, banyak hadisnya. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari' itu. Berarti dulu, sekarang, dan akan datang, malaikat dan Allah selalu menjalin komunikasi dengan Rasulullah yang wafat 15 abad yang lampau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu fi'il amar itu. Berselawatlah kepada Nabi. Kenapa Allah memerintahkan sesuatu kalau tidak ada gunanya? Nabi kan sudah wafat sekian lama, masa kita disuruh untuk berselawat? Ini artinya bahwa orang yang sudah wafat itu sesungguhnya di alam barzah itu masih sangat peka. Kita bisa memberikan efek terhadap orang yang sudah wafat. Mungkin nggak ada masalah ini. Jadi kalau ada di antara kita mengatakan itu nggak mungkin, ya mari kita baca ulang Quran dan hadis lah. Insya Allah kuat kok. Nah, pertanyaan berikutnya yang tadi, apakah bisa orang yang sudah wafat itu memberikan efek terhadap orang yang masih hidup?
Saya hanya ingin membacakan satu ayat, Bapak Ibu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum, ayat bukan itu. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Kita lihat dalam kitab-kitab tafsir Mu'tabarah. Apa penjelasannya hadis itu, Bapak Ibu sekalian? Ada hal yang menarik. Saya pernah sampaikan juga waktu almarhum tokoh kita di sini, bahwa ada salah seorang pemuda pedalaman di Arab bagian utara itu. Hari Senin dia meninggalkan desanya, hari Rabu baru sampai ke rumahnya Rasulullah, masjidnya Rasulullah. Jalan kaki. Kok banyak orang ya? Ada apa? Sahabat mengatakan, apakah Anda tidak tahu Rasulullah meninggal hari Senin? Tadi siang hari Rabu baru dimakamkan. Menangis sejadi-jadinya pemuda ini. Kenapa menangis? Hai pemuda, kata sahabat senior, jangan meraung-raung meratap-ratap terhadap orang mati. Rasulullah pernah bersabda, yu'adzibul mayyiti bi buqa'i ahlihi. Mayat itu akan disiksa dengan ratapan orang hidupnya. Boleh menangis seperti Nabi menangisi Ibrahim putranya, tapi tidak meraung, tidak meratap. Nah, tapi tetap meraung-raung. Kalian tidak tahu, saya juga pernah baca hadis itu. Saya pernah melakukan dosa besar, nggak mungkin Tuhan menerima pengampunan saya. Saya banyak sekali dosa yang saya lakukan. Saya datang ke sini terdorong oleh ayat yang saya bacakan tadi. Bertawassul melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, kata Allah, lalu datang memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, meminta tolong kepadamu Muhammad untuk diampunkan dosanya oleh Allah, bertawassul melalui Nabi Muhammad kan. Lawajullah tawwabar rahimah. Itu lamu ta'kid di situ. Ilmu balaga itu keras, itu tegas, itu pasti engkau akan menjumpai Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini yang mendorong saya 3 hari 3 malam jalan kaki dari pedesaan. Bagaimana dosa besar saya? Ya, udah. Malam ketiga takziahnya Rasulullah gaduh dengan suara isak tangis seorang pemuda itu. Menjelang salat subuh, Bapak Ibu, penjaga makamnya Rasulullah, ya, didatangi Rasulullah. Wahai sahabatku, suruhlah si fulan itu berhenti menangis dan suruh bergembira karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Masya Allah. Berarti Rasulullah menyaksikan pemandangan peserta takziah itu. Saya kok yakin roh gurta di sini mengabsen siapa yang muncul di dalam zooming itu, siapa yang hadir di Masjid Raya ini. Dia tidak bisa kita saksikan, tapi dia menyaksikan kita. Ada beberapa hadisnya itu, Bapak. Maka itu ada takziah pertama, 2, 3, 7, 40. Walaupun memang hadisnya tidak terlalu kuat, tetapi itu ya, itu sudah menjadi sebuah tradisi yang memberikan pendidikan juga untuk orang hidup. Seperti guru tadi Pak Kures, pelajaran yang sangat berharga adalah kematian itu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah saya kira yang sempat saya sampaikan. Saya ingin menyimpulkan dengan 2 kalimat pendek. Ya, mari kita banyak berdoa. Kalau tidak bisa seperti banyaknya orang yang mengunjungi takziahannya Gurta Sanusi Baco ini, minimum adalah 40 orang ke atas. Doa yang dipanjatkan 40 orang itu insya Allah itu akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari kita belajar kepada sosok figur Gurta Sanusi Baco. Saya tidak pernah dan kita tidak pernah mendengarkan orang sakit hati dari ceramahnya.
Saya teringat Rasulullah nggak pernah menyinggung perasaan umatnya, bahkan musuhnya pun sangat diplomatis. Tapi kena. Kalau kita baca kisahnya Wali Songo, Bapak Ibu, Masya Allah, sangat arif bijaksana. Tokoh-tokoh ulama Sulawesi Selatan itu pun juga tipikalnya seperti itu. Tidak pernah mempermalukan, menunjuk batang hidungnya orang di depan umum, persis seperti Guru Sanusi Bajo. Nah, itulah ulama yang sejati. Tentu kalau tidak seperti itu, kita ragukan keulamaan. Semoga Allah memberkati kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya juga seperti Pak Quraisy, mari kita menghadiahkan tanda cinta kepada Guru Ta. Kita bacakan surah Al-Fatihah Ummul Quran. Semoga ini bertajassud atau bertajassum. Itu dalam kitab-kitab kuning, babut tajassumil amal, penjelmaan amalan orang hidup yang diperuntukkan untuk orang mati. Ada itu, bab-babnya panjang. Mari kita kirimkan doa, semoga Allah menggabungkan Guru Ta dengan para kekasih Allah yang lain, para nabi, para aulia yang lain. Mari kita bayangkan wajah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.